Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yaitu Atrasina Niha, Aurel Fitria, Catherine Daniela, Dewi Hidayatul, Dienda Kartika, dan Dinda Revalina. Pada video kali ini, kami akan membahas materi tentang dilatasi. Dilatasi adalah salah satu bagian penting dari pembahasan transformasi geometri tentang bentuk ruang. Pengertian dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah bentuk bangun geometri, entah memperkecil atau memperbesar, tanpa mengubah bentuk asli bangunnya. Perubahan karena dilatasi ini ditentukan oleh faktor skala untuk menggali dan juga titik pusat dilatasi. Faktor skala merupakan skala yang digunakan untuk mengetahui seberapa kecil atau besar bayangan hasil dilatasi jika dibandingkan dengan objek aslinya. Titik pusat dilatasi merupakan titik yang jadi acuan pengukuran dalam terjadinya transformasi tersebut. Sifat dilatasi. Ada beberapa sifat dilatasi yang harus diketahui, terutama berhubungan dengan faktor skala yang biasa disebut dengan K. Yang pertama, jika K lebih dari 1, maka bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi. Yang kedua, jika K lebih dari 0 kurang dari 1, maka bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi. Yang ketiga, jika K kurang dari -1 dan lebih dari 0, maka bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi. Yang keempat, jika K kurang dari -1, maka bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi. Penggunaan dilatasi. Dalam dunia nyata, ada banyak hal yang menggunakan dilatasi sebagai dasarnya. Skala peta misalnya, dengan skala 1:100 meter, artinya 1 cm di peta sama dengan 100 meter di dunia nyata. Dilatasi digunakan di banyak disiplin ilmu, mulai dari teknik industri, teknik mesin, arsitektur, dan ilmu-ilmu teknik lainnya. Bahkan dalam fisika terdapat dilatasi waktu, yang artinya ada perbedaan waktu yang tercatat dari dua pengamat meskipun bergerak secara bersamaan. Rumus dilatasi. Titik pusat dilatasi biasanya dilambangkan dengan titik pusat O 0,0 dengan faktor skala disebut K dan notasinya adalah O, K. Rumus dilatasi dengan titik pusat 0 dan faktor skala K adalah X, Y, X absen, Y absen sama dengan KX, KY. Jika pusat bukan 0 tetapi P sama dengan A, B, maka rumusnya menjadi X, Y, X absen, Y absen sama dengan K dalam kurung X dikurangi A ditambah A, K dalam kurung Y dikurangi B ditambah B. Contoh soal dilatasi. Soal pertama, segitiga ABC memiliki titik sudut A 2 dan 3, B 7 dan 1, dan C -2 dan -5. Jika terjadi dilatasi dengan faktor skala K sama dengan 3 dengan pusat O 0,0, tentukan titik sudut dari bayangan segitiga ABC. Soal ini mudah dijawab, tinggal mengalihkan faktor skala dengan tiap titik dari segitiga ABC. Jadi A absen sama dengan K kali 2 dan K dikali 3, yaitu hasilnya 6 dan 9. B absen sama dengan K dikali 7 dan K dikali 1, yaitu 21 dan 3. C absen sama dengan K dikali -2 dan K dikali -5, yaitu -6 dan -15. Dari jawaban tersebut didapatkan bahwa titik sudut segitiga A absen, B absen, C absen adalah A absen 6 dan 9, B absen 21 dan 3, dan C absen -6 dan -15. Soal yang kedua, akan dilakukan dilatasi 3 kali lipat terhadap titik A 1 dan 2 dengan pusat -5 dan 1.
Di mana letak titik A absen? Karena pusat dilatasi ada di P, A, dan B, maka bisa menggunakan rumus yang kedua untuk menyelesaikan soal ini. Jadi bisa dilihat dalam video cara pengerjaan soal yang kedua. Dari jawaban ini didapatkan bahwa letak titik A absen berada di 13 dan 4. Contoh soal ketiga. Ada titik A, 2, dan 3 yang akan mendapatkan dilatasi dengan faktor skala 2 dan titik pusat dilatasi O 0,0. Selain itu juga mendapat dilatasi dengan faktor skala 2 dan titik pusat R 1 dan 1. Tentukan titik bayangan A untuk kedua dilatasi tersebut. Untuk menjawab soal yang pertama, karena pusat ada di 0,0, maka hanya perlu mengalihkan titik dengan faktor skala dilatasi K. Jadi A absen K dikali 2 dan K dikali 3, yaitu 4 dan 6. Jadi untuk dilatasi pertama, titik bayangan A berada di A absen 4 dan 6. Sedangkan untuk soal kedua, bisa menggunakan rumus yang kedua dengan pusat dilatasi R 1 dan 1. Sebut saja bayangan kedua ini dengan B. Jadi, bisa dilihat dalam video cara pengerjaannya. Dari jawaban ini didapatkan untuk bayangan A yang kedua terletak di B, 3, dan 5. Demikian penjelasan mengenai dilatasi mulai dari pengertian, rumus, hingga contoh soalnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan mohon maaf apabila kata-kata sulit dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.